Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keberlanjutan Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Warastuti, SEAK MSI, dan Ibu Niputu Anindya Sarasija Prameswari, SAK MAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait analisis pengungkapan standar GRI 2021 pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Kadeheni Masring Putri dengan NIM 231705177 dari kelas 4A. Baik, langsung saja. Bank Negara Indonesia atau PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk merupakan perusahaan milik BUMN atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha jasa keuangan atau financial service. Perusahaan jasa yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti penyimpanan dana, penyaluran kredit, dan jasa perbankan lainnya. Melalui laporan keberlanjutan yang telah disusun berdasarkan standar GRI atau Global Reporting Initiative, perusahaan telah menunjukkan transparansi kinerja dan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Berikut akan dijelaskan terkait analisis laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial pada GRI. Langsung saja, yang pertama, GRI 200 aspek ekonomi. GRI 201 terkait kinerja ekonomi. 201 strip 1 mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Berdasarkan data di samping, dijelaskan bahwa kinerja ekonomi Bank BNI pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan pendapatan operasional mencapai 62.747 miliar atau 93,1% dari target yang ditetapkan. Sementara laba bersih tercatat sebesar 20.909 miliar yang melampaui target sebesar 101,1%. Pendapatan operasional juga naik sebesar 2,1% dan laba bersih meningkat 14,2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebesar 48.963 miliar telah disalurkan kepada berbagai pemangku kepentingan melalui remunerasi dan tunjangan karyawan, dividen untuk pemegang saham, pembayaran pajak kepada pemerintah, pengeluaran untuk pemasok lokal dan non-lokal, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial lainnya. Kemudian 201 strip 2 terkait implikasi finansial dan risiko peluang lainnya kepada organisasi karena perubahan iklim. Dengan penjelasan, Bank BNI menerapkan IFRS S2 untuk mengelola risiko dan peluang iklim melalui kerangka kerja yang mencakup tata kelola, strategi, manajemen risiko, serta metrik dan target. Untuk pengelolaan ISG dilakukan oleh Departemen ISG Manajemen di bawah pengawasan Subkomite ISG yang terdiri dari direksi dan SEVP. Untuk strategi Bank Negara Indonesia meliputi pengembangan program produk keuangan berkelanjutan, efisiensi energi, program penanaman pohon, serta koordinasi dengan anak perusahaan untuk menyelaraskan pelaksanaan kerangka kerja LST dan Net Zero Roadmap. Dalam manajemen risikonya, Bank BNI memantau dan mengatur portofolio kredit berbasis emisi, memperkuat kriteria risiko, serta melakukan climate risk stress test dan mitigasi risiko fisik. Pada tahun 2023, Bank BNI menghitung emisi GRK cakupan 1, 2, dan 3 dengan target net zero emission operasional pada tahun 2028 dan pembiayaannya pada tahun 2060 dengan menggunakan metode PCAF.
Nah, dengan langkah-langkah ini, Bank BNI dapat memperkuat komitmennya terhadap keberlanjutan dan pengelolaan risiko iklim di seluruh bisnisnya. Kemudian 201/3 terkait kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya, di mana Bank BNI mengatur program pensiun seluruh pegawai sesuai dengan PKB pasal 53 dengan dua skema utama, yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP untuk pegawai tetap yang diangkat sebelum 1 September 2005 dengan iuran pegawai sebesar 7,5% penghasilan dasar dan iuran perusahaan sesuai aktuaria, serta program pensiun iuran pasti atau PPIP untuk pegawai tetap sejak 1 September 2005 dengan iuran pegawai sebesar 3,5% dan perusahaan sebesar 11,5% dari total penghasilan. Selain itu juga terdapat program Dana Kesehatan Masa Pensiun atau DKMP yang dipersiapkan sejak pegawai masih aktif untuk mendukung manfaat kesehatan pensiunan dan pasangannya, di mana pada tahun 2023 Bank BNI mencatat sebanyak 674 pegawai pensiun yang terdiri dari 408 laki-laki dan 266 perempuan, dengan tujuan memberikan kehidupan layak bagi pegawai di masa pensiun. Selanjutnya 201/4 terkait bantuan finansial yang diterima dari pemerintah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, wajib pajak dalam negeri berhak memperoleh tarif pajak sebesar 3% lebih rendah dari tarif standar, yaitu 22% untuk tahun pajak 2023. Nah, dengan sesuai dengan ketentuan ini, pada tahun pajak 2023, Bank BNI memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak tersebut. Sehingga tarif pajak yang diterapkan dalam perhitungan PPh Badan yaitu 19%. Dengan adanya insentif pajak ini, Bank BNI membayarkan pajak sebesar 4.432 miliar kepada pemerintah pada tahun pajak 2023. Selanjutnya, GRI 202 terkait keberadaan pasar. 202/1 rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional, di mana Bank BNI memberikan gaji di atas upah minimum provinsi atau kota atau kabupaten atau UMP atau UMK dan menetapkan gaji pokok tanpa membedakan gender. Kemudian 202/2 terkait proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat, dengan penjelasan bahwa proporsi manajemen senior yang dipekerjakan oleh Bank Negara Indonesia merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Selanjutnya, GRI 203 terkait dampak ekonomi tidak langsung, di mana 203/1 dengan 203/2 yaitu penjelasannya digabung menjadi satu, di mana 203/1 terkait investasi infrastruktur dan dukungan layanan, 203/2 terkait dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, dengan penjelasan bahwa PT Bank Negara Indonesia menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti ada program Kawan yang mengembangkan desa wisata dan ekonomi lokal melalui pelatihan serta infrastruktur. Kemudian ada program Rumah BUMN yang mendukung ribuan UMKM bertransformasi ke ekonomi digital. Kemudian ada BNI Ekspora yang membantu UMKM menembus pasar ekspor global. Serta ada program TJSL atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang mengalokasikan dana besar untuk membangun fasilitas sosial seperti membangun atau merenovasi tempat ibadah bagi seluruh umat beragama di berbagai wilayah Bank BNI. Kemudian pembangunan pendidikan, kesehatan, dan energi terbarukan dengan dampak sosial yang tinggi. Selain itu juga ada program BNI Dedikasi atau
BNI Desa Digital Katulistiwa dengan memberdayakan desa melalui ekosistem digital dan pengelolaan ekonomi desa. Dan juga ada terakhir program Taksi Al-Sintan yang memodernisasi pertanian di Gresik dengan alat mesin pertanian. Untuk penjelasan 203/1 terkait investasi infrastruktur dan dukungan layanan, terdapat pada penjelasan pada program TJSL atau tanggung jawab sosial, lingkungan, sementara dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan atau 203/2 terdapat pada program kawan, program rumah BUMN, program BNI Ekspora, program BNI Dedikasi, dan juga program Taksi Al-Sintan. Kemudian GRI 204 terkait praktik pengadaan. 204/1 terkait proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal, di mana Bank BNI memprioritaskan mitra dan pemasok lokal yang sepenuhnya kepemilikan rantai pasoknya dari dalam negeri, di mana Bank BNI secara rutin melakukan penilaian kinerja untuk memastikan rantai pemasok yang sehat dan mitra yang sehat dan mitra yang tepat. Di mana setiap tahun Bank BNI menggelar vendor gathering untuk mensosialisasikan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP dan juga mendorong penggunaan produk dalam negeri. Bisa dilihat pada tabel bahwa ada pengadaan barang dan jasa, di mana ada jenis pemasok lokal dan luar negeri. Dan juga ada nilai pengadaan barangnya. Untuk pemasok luar negeri tidak dicantumkan nilai pengadaan barangnya. Sementara untuk pemasok lokal, di mana pada tahun 2023 nilai pengadaan barangnya sebesar 7,10 triliun. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,4 triliun dan 2021 3,3 triliun. Kemudian GRI 205 yaitu anti korupsi. 205/1 terkait operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi, di mana Bank BNI berkomitmen menjaga reputasi dengan kebijakan anti korupsi, anti suap, dan anti fraud yang diterapkan pada seluruh pegawai sesuai dengan POJK nomor 39/POJK 03/2019. Bank BNI juga membentuk unit khusus dan menerapkan fakta integritas, kode etik, serta sistem bersertifikat ISO 37001/2016 dengan sanksi tegas bagi seluruh pelanggar guna memperkuat tata kelola dan integritas perusahaan. Kemudian 205/2 terkait komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi. Bank BNI meningkatkan kesadaran anti korupsi melalui pelatihan, sosialisasi, pengawasan ketat, serta pelaporan rutin ke OJK dan KPK. Dan didukung juga dengan audit eksternal guna memperkuat integritas sumber daya manusia dan mencegah adanya fraud. Selanjutnya, GRI 205/3 terkait terkait insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Dan di mana Bank BNI tegas menindak korupsi, suap, dan fraud dengan sanksi seperti PHK, ganti rugi, dan juga proses hukum. Pada tahun 2023, terdapat 10 kasus fraud pegawai tetap, di mana 8 kasus telah diselesaikan dan 2 kasus fraud masih dalam proses hukum. Selanjutnya, GRI 206 terkait perilaku anti persaingan. 206/1 langkah-langkah hukum untuk perilaku anti persaingan, praktik anti pakat, dan monopoli. Dengan penjelasan, Bank BNI berkomitmen menjalankan praktik operasi yang adil dan etis sesuai undang-undang, norma sosial, dan kode etik dengan mengelola aset intelektual, menjaga hubungan adil dengan pemangku kepentingan, serta menghindari konflik kepentingan.
Bank BNI juga mematuhi aturan anti monopoli dan menerapkan persaingan usaha sehat. Pada tahun 2023, Bank BNI tidak menghadapi perkara hukum ataupun sanksi terkait persaingan sehat, yang mana menunjukkan komitmen kuat dalam bisnis dan transparan dan juga bertanggung jawab. Kemudian GRI 207 terkait pajak. Untuk GRI 201 strip 1 sampai dengan 207 strip 3, penjelasannya digabung menjadi satu, di mana 207 strip 1 yaitu pendekatan terhadap pajak, 207 strip 2 tata kelola, pengontrolan, dan manajemen risiko pajak, 207 strip 3 keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan kepedulian yang berkaitan dengan pajak. Dengan penjelasan, Bank BNI selalu mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku dengan menjalankan prosedur pengelolaan pajak yang terorganisir, mulai dari identifikasi hingga pemantauan risiko secara rutin. Bank BNI juga menjaga hubungan baik dengan otoritas pajak sebagai pemangku kepentingan tanpa berupaya mempengaruhi kebijakan, dan juga memastikan kepatuhan penuh terhadap aturan perpajakan. Yang kedua, GRI 300, aspek lingkungan. Yang pertama, GRI 302, terkait energi. 302 strip 1, konsumsi energi dalam organisasi, dan 302 strip 2, konsumsi energi di luar organisasi. Untuk penjelasannya juga digabung menjadi satu, di mana Bank BNI melaporkan jumlah konsumsi energi di dalam dan di luar perusahaan, yaitu sebesar 604,186 gigajoule penggunaan BBM untuk genset dan penggunaan energi listrik di kantor BNI seluruh Indonesia. Kemudian sejumlah 327,264 gigajoule penggunaan BBM untuk perjalanan bisnis darat di kantor BNI. Sehingga total dari konsumsi energi Bank BNI, yaitu energi listrik dan BBM pada tahun 2023, yaitu sebesar 931,450 gigajoule. Kemudian GRI 302 strip 3 terkait intensitas energi, di mana pada tahun 2023 Bank BNI telah melaporkan intensitas energi sebesar 14,8 gigajoule per miliar rupiah pendapatan, dengan pendapatan 62,7 triliun. Perhitungan GRI ini menggunakan konversi standar, yaitu BBM sebesar 0,038 gigajoule per liter dan listrik sebesar 0,0036 gigajoule per kWh. Kemudian 302 strip 4 terkait pengurangan konsumsi energi. Bank BNI telah melakukan berbagai upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi, seperti penerapan Earth Hour atau mematikan lampu pada saat jam istirahat kerja dari jam 12.00 hingga 13.00. Kemudian menggunakan lampu hemat energi, mengurangi penggunaan chiller, memakai teknologi magnetic bearing, memasang panel surya, membatasi perjalanan bisnis dengan telekonferensi, serta membangun gedung ramah lingkungan. Pada tahun 2023, Bank BNI mencatat konsumsi energi sebesar 931,450 gigajoule dan meraih sertifikat Green Building Platinum untuk Plaza BNI dan Gold untuk Menara BNI. Bank BNI juga berencana menerapkan standar LED di kawasan PIK 2 dan menerima penghargaan bantuan ramah pesepeda untuk Menara BNI. Selanjutnya, GRI 303 terkait air dan efluen. 303 strip 1 sampai dengan 300 strip 4, 303 strip 4, penjelasannya juga digabung menjadi satu, di mana pada
303-1 yaitu terkait interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama, 303-2 manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air, 303-3 pengambilan air, 303-4 pembuangan air. Dengan penjelasan, Bank BNI menggunakan air dari PDAM dan juga air tanah untuk kebutuhan domestik, seperti mencuci tangan, menyiram taman, dan toilet di kantor tanpa mengambil langsung dari sumber mata air. Nah, karena operasional Bank BNI tidak menghasilkan limbah yang berbahaya, maka tidak melakukan pengukuran kualitas efluen. Pengelolaan airnya meliputi pemanfaatan kembali air bekas yang terintegrasi dengan sistem manajemen gedung. Kemudian Bank BNI juga mengurangi konsumsi air melalui teknologi pengelolaan air di gedung plaza, dan menara BNI, kampanye hemat air, pelaporan kebocoran, serta penggunaan air limbah olahan untuk penyiraman tanaman. Pada tahun 2023, total konsumsi air seluruh kantor pusat BNI dan cabangnya mencapai 1.758.134 meter kubik per tahun. Kemudian GRI 303/5 terkait konsumsi air. Yang dimana pada tahun 2023 Bank BNI melaporkan total konsumsi air sebesar 1.758.134 meter kubik yang meningkat dari 1.636.874 meter kubik pada tahun 2023. Bisa dilihat pada tabel di atas, di mana intensitas penggunaan air per pegawai juga naik menjadi 63,8 meter kubik per tahun, yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber air yang digunakan juga berasal dari PDAM dan air tanah, disesuaikan juga dengan lokasi operasional. Data konsumsi pada tahun 2023 mencakup kantor pusat, kantor wilayah, dan cabang, sehingga lebih lengkap dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya meliputi kantor pusat saja. Selanjutnya, GRI 304, keanekaragaman hayati. 304/1 terkait lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Kemudian 304/2 terkait dampak signifikan dari aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati. Penjelasannya juga digabung menjadi satu, namun pada GRI 304/1 penjelasannya yaitu semua lokasi operasional Bank BNI, baik yang dimiliki, disewa maupun dikelola, tidak terletak di dekat kawasan lindung atau wilayah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan lindung. Sementara 304/2 dengan penjelasan bahwa aktivitas operasional Bank BNI tidak memberikan dampak langsung yang besar terhadap keberagaman hayati. Akan tetapi, Bank BNI tetap berkomitmen menjaga dan meningkatkan kondisi ekosistem melalui berbagai program lingkungan yang dijalankan secara berkelanjutan. Selanjutnya, 304/3, habitat yang dilindungi atau direstorasi. Dengan penjelasan, Bank BNI menjalankan program penghijauan dengan strategi agroforestry bersama masyarakat dengan menanam 88.032 pohon hingga tahun 2023, serta mengelola sampah melalui edukasi, bank sampah, pos pandai, dan dukungan fasilitas seperti insinerator dan motor sampah. Inisiatif ini juga mendukung komitmen Bank BNI terhadap lingkungan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kemudian
Ada 304-4 terkait spesies daftar merah atau IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. Di mana pada tahun 2023, Bank BNI berkontribusi dalam konservasi dua spesies yang sangat terancam punah. Menurut IUCN, yaitu ada badak Jawa dan orang utan Kalimantan. Di mana Bank BNI mendukung pelestarian badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon yang populasi badaknya tercatat sebanyak 81 ekor. Selain itu juga, Bank BNI terlibat dalam rehabilitasi dua orang utan Kalimantan yang bernama Jesse dan Mochi di Pusat Rehabilitasi Nyaru Menteng dan mendukung penanaman 1.600 pohon di lahan kritis seluas 4 hektar di Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Kemudian GRI 305 terkait emisi. 305-1 sampai dengan 305-4 juga penjelasannya digabung menjadi satu, di mana pada 305-1 terkait emisi GRK cakupan satu langsung sudah jelaskan pada tabel terkait sumber emisinya pada tahun 2023, cakupan 1, pemakaian BBM di gedung sejumlah 1.701,1, penggunaan freon sebesar 1.023,6, pemakaian BBM operasional sebesar 15.874,9. Kemudian GRI 305-2, emisi energi GRK cakupan 2 tidak langsung, di mana ada emisi dari penggunaan listrik sebesar 170.760,4. GRI 305-3, emisi GRK cakupan 3 tidak langsung lainnya, yaitu ada perjalanan dinas udara sebesar 2.959,2, perjalanan dinas darat sebesar 4.220,8, dan emisi pembiayaan sebesar 28.402.852,7, di mana emisi GRK cakupan 1 dan 2-nya sebesar 189.360,2 dengan total emisi GRK sebesar 28.899.392,9. Dan GRI 305-4 terkait intensitas emisi GRK, yaitu ada intensitas emisi cakupan 1, 2, dan 3 perjalanan dinas terhadap pendapatan, yaitu 0,000313, dan intensitas emisi cakupan 3 pembiayaan terhadap pendapatan, yaitu 0,00045265. Kemudian GRI 305 terkait emisi yang yaitu 305-5 pengurangan emisi GRK. Yang penjelasannya yaitu Bank BNI melakukan berbagai langkah efisiensi energi dan pengurangan emisi, seperti mematikan lampu pada saat jam istirahat kerja, menggunakan lampu hemat energi, mengurangi penggunaan chiller, memasang panel surya, membatasi perjalanan bisnis dengan telekonferensi, dan membangun gedung ramah lingkungan. Di mana sejak tahun 2021, Bank BNI menghitung emisi cakupan 1, 2, dan 3 sejak 2023. Mohon maaf, sejak tahun 2022. Kemudian, Bank BNI terus memperbaiki metode perhitungan sebagai bagian dari target net zero emission. Pada tahun 2023, cakupan emisi meliputi pengurangan BBM, listrik, perjalanan bisnis, dan emisi pembiayaan dari debitur segmen korporasi. Kemudian 305-6 sampai dengan 305-7 juga penjelasannya digabung menjadi satu, di mana pada 305-6 terkait emisi zat perusak ozon atau ODS, dengan penjelasan Bank BNI mengurangi emisi pemerusak ozon dengan mengurangi
penggunaan alat yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC dan menggantinya dengan peralatan ramah lingkungan. Dan untuk GRI 305-7 terkait nitrogen oksida atau NOx dan belerang oksida SOx serta emisi udara signifikan lainnya dengan penjelasan hingga pada tahun akhir 2023 Bank BNI belum melakukan inventarisasi emisi selain gas rumah kaca atau GRK karena emisi lain seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida tidak langsung dihasilkan dari operasionalnya. Selanjutnya, GRI 306 terkait limbah. 306-1 Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah dan 306-2 Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah di mana Bank BNI menyadari penggunaan kertas tidak bisa sepenuhnya dihindari, namun berupaya meminimalkan melalui digital banking dan inisiatif lainnya. Pengelolaan limbah termasuk limbah kertas yang didaur ulang diserahkan kepada building management dan pihak ketiga secara berkala melaporkan volume limbah. Limbah operasional meliputi kertas, sampah organik, dan plastik di mana ke depannya Bank BNI berencana mengklasifikasikan limbah menjadi 5 jenis, yaitu ada organik, kaca, kertas, residu, dan B3. Bank BNI juga aktif mengurangi limbah dengan mengurangi plastik dan mendorong penggunaan tumbler pribadi, serta air isi ulang dalam rapat, dan didukung oleh seluruh unit kerja. Kemudian GRI 306-3 timbulan limbah, 306-4 limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir, 306-5 limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir. Penjelasannya juga digabung menjadi satu, di mana Bank BNI melaporkan bahwa limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional utamanya berupa limbah kertas, sampah organik seperti sisa makanan, dan limbah listrik. Di mana pada tahun 2023 berdasarkan data di samping bahwa volume daur ulang kertas tercatat sebesar 60,5 ton dari kantor pusat yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 191,6 ton. Yang ketiga, yaitu GRI 400 terkait aspek sosial. GRI 401 kepegawaian. 401-1 terkait perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Dengan penjelasan bahwa Bank BNI secara aktif merekrut karyawan baru untuk mendukung pengembangan bisnis dan organisasinya, dengan fokus menjaring talenta terbaik dari lulusan baru maupun profesional berpengalaman. Program rekrutmen utama yang dijalankan BNI meliputi Early Recruitment Program atau IRP, Assistant Development Program atau ADP, Officer Development Program atau ODP, serta keterlibatan dalam program perekrutan bersama BUMN atau PBB, di mana pada tahun 2023 mayoritas karyawan baru yang direkrut berusia di bawah 30 tahun, yaitu sejumlah 764 laki-laki dan 790 perempuan. Sementara rekrutmen untuk usia 30 sampai dengan 50 tahun lebih sedikit, di mana hal ini menunjukkan komitmen Bank BNI memberikan peluang bagi generasi muda. Untuk tingkat turnover karyawan Bank BNI pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,2%, turun dibandingkan dari 1,5% di tahun 2023, yang menandakan efektivitas strategi retensi dan peningkatan loyalitas pegawai. Kemudian 401-2 terkait tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu atau paruh waktu. Dengan penjelasan sesuai dengan tabel di atas,
di mana Bank BNI menyediakan berbagai tunjangan seperti pensiun, tunjangan hari raya, bonus, fasilitas kesehatan, dan juga fasilitas cuti, di mana pegawai tetap menerima seluruh jenis tunjangan tersebut, sedangkan pada pegawai kontrak juga menerima semua jenis tunjangan, akan tetapi tunjangan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Untuk trainee, tunjangan yang diterima meliputi pensiunan, tunjangan hari raya, fasilitas kesehatan atau fasilitas berobat, dan juga fasilitas cuti, akan tetapi tidak mendapatkan bonus. Kemudian 401/3 terkait cuti melahirkan, di mana Bank BNI memberikan hak cuti kepada pegawai, termasuk cuti melahirkan selama 3 bulan kalender bagi pegawai perempuan sesuai dengan PKB pasal 29, yang juga berlaku untuk pegawai yang mengalami keguguran. Untuk pegawai perempuan yang mengambil cuti melahirkan, dijamin dapat kembali bekerja dengan status dan haknya yang sama. Sementara itu, pada pegawai laki-laki juga berhak atas cuti 2 hari kerja untuk mendampingi istri saat melahirkan ataupun terjadi keguguran, sesuai dengan PKB pasal 33, di mana pada tahun 2023, Bank BNI sebanyak 1.323 pegawai perempuan telah mengambil cuti melahirkan dan seluruhnya kembali bekerja setelah masa cuti selesai. Bank BNI juga memastikan tidak ada pengurangan hak normatif saat pegawai kembali bekerja. Kemudian GRI 403 terkait kesehatan dan keselamatan kerja. 403/1 sampai dengan 403/8, penjelasannya juga digabung menjadi satu, di mana 403/1 terkait sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, 403/2 identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden, 403/3 layanan kesehatan kerja, 403/4 partisipasi konsultasi dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, 403/5 pelatihan bagi pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, 403/6 peningkatan kualitas kesehatan pekerja, 403/7 pencegahan dan mitigasi dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis. Dan juga 403/8 pekerja yang tercangkup dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan penjelasan bahwa Bank BNI menyediakan fasilitas kerja yang aman dan nyaman serta akses kesehatan bagi pegawai, di mana Bank BNI juga rutin mengadakan webinar kesehatan, melengkapi kantor dengan alat keselamatan seperti APAR, dan menggelar simulasi darurat. Prosedur izin terkait kesehatan dan keselamatan diatur melalui sistem pelaporan dan aplikasi DIGHC. Bank BNI juga menerima dan menyelesaikan pengaduan fasilitas gedung secara efektif dengan 172 pengaduan telah ditangani pada tahun 2023. Kemudian GRI 404 terkait pelatihan dan pendidikan. 404/1 terkait rata-rata jam pelatihan dan per tahun per karyawan, di mana Bank BNI pada tahun 2023, Bank BNI mencatat rata-rata durasi pelatihan karyawan sebesar 143,5 jam per pegawai per tahun. Dengan pegawai laki-laki rata-ratanya sebesar 153,7 jam dan perempuan 134,2 jam, yang mengalami penurunan kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan jenjang jabatannya, pegawai perempuan di tingkat manajer menerima pelatihan tertinggi sebesar 195,2 jam. Sedangkan untuk level senior vice president ke atas,
memiliki jam pelatihan terendah, yaitu 62,9 jam untuk laki-laki dan 52,1 jam untuk perempuan. Sebanyak 27.216 pegawai tetap dan kontrak mengikuti program pengembangan kompetensi sepanjang tahun tersebut. Kemudian, GRI 404 terkait pelatihan dan pendidikan, yaitu 404-2, program untuk peningkatan keterampilan karyawan, dan program bantuan peralihan. Dengan penjelasan, Bank BNI secara rutin mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui BNI University yang meliputi pengembangan karir, lintas fungsi, kepemimpinan, keuangan berkelanjutan, sumber daya manusia, IT, hukum, audit, dan juga risiko. Program ini bekerja sama dengan business school internasional seperti Harvard dan London Business School. Bank BNI juga menyediakan program persiapan pensiun dan beasiswa pasca sarjana pada akhir 2023. 93% pegawai telah mengikuti pelatihan keuangan berkelanjutan melalui aplikasi BNI Smarter. Bank BNI Corporate University diakui menghasilkan terobosan seperti program DEP atau Daily Employee Exercise Program. Kemudian 404-3, presentase karyawan yang menerima tunjangan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Dengan penjelasan, pada tahun 2023, Bank BNI melakukan penilaian kinerja terhadap seluruh pegawai tanpa diskriminasi menggunakan metode self-assessment dan diskusi satu-satu dengan atasan langsung. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pemberian remunerasi, pengembangan kapabilitas, dan promosi dengan jaminan kesempatan yang sama bagi semua pegawai. Selain evaluasi tahunan, pegawai dan manajer juga menyusun Individual Development Plan atau IDP untuk pengembangan kompetensi tahunan. Sebanyak 25.460 pegawai mengikuti tinjauan kinerja dengan komposisi 48% laki-laki dan 52% perempuan, yang mencerminkan komitmen Bank Negara Indonesia pada budaya kinerja yang adil, transparan, dan juga berkelanjutan. Kemudian GRI 405, keanekaragaman dan peluang setara. 405-1, keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan. Dengan penjelasan, Bank BNI berkomitmen menjaga keberagaman dan inklusivitas karyawan serta tata kelola. Pada tahun 2023, Bank BNI memiliki sebanyak BNI memiliki 27.570 pegawai yang terdiri dari 13.192 laki-laki dan 14.378 perempuan dengan mayoritas usia produktif 25 sampai 45 tahun. Keterwakilan perempuan di posisi manajerial meningkat menjadi 30,9%. Untuk di level senior vice president ke atas, terdapat 83 laki-laki dan 28 perempuan. Sedangkan untuk di level vice president, ada sekitar 156 laki-laki dan 49 perempuan, yang menunjukkan peningkatan peran perempuan dalam kepemimpinan Bank Negara Indonesia. Selanjutnya, 405-2, rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan dengan laki-laki. BNI menerapkan prinsip remunerasi yang adil berbasis jabatan dan kinerja tanpa membedakan gender, dengan imbalan setara untuk posisi dan kinerja yang sama. Selain gaji pokok, pegawai juga menerima tunjangan tambahan
dan seluruh remunerasi dipastikan di atas UMP atau UMK yang dimana mencerminkan komitmen terhadap keberagaman dan kesetaraan. Selanjutnya, GRI 406 non-diskriminasi. 406-1 terkait insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Dengan penjelasan bahwa pada tahun 2023, Bank BNI menegaskan komitmennya untuk menerapkan prinsip kesetaraan dan menolak segala bentuk diskriminasi dalam seluruh aspek pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, remunerasi, hingga pemutusan hubungan kerja. Bank BNI juga menjalankan kebijakan anti-diskriminasi secara ketat dengan pengawasan melalui whistleblowing system atau WBS yang memungkinkan pelaporan potensi diskriminasi, intimidasi, atau kekerasan sosial. Setiap pelaporan yang diterima ditangani dengan serius guna menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan menghormati hak asasi manusia. Selama tahun 2023, tidak ada insiden diskriminasi yang tercatat. Kemudian GRI 407 terkait kebebasan bersertifikat dan perundingan kolektif. 407-1 operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin beresiko. Dengan penjelasan, Bank BNI mendukung penuh hak pegawai untuk berserikat dan berkumpul melalui serikat pekerja yang juga membentuk forum kemitraan guna menjaga hubungan yang harmonis dengan manajemen. Bersama serikat pekerja, Bank BNI menyusun dan rutin memperbarui perjanjian kerja bersama atau PKB yang berlaku untuk seluruh pegawai. Bank BNI juga menyediakan mekanisme pengaduan hubungan kerja melalui berbagai kanal, termasuk atasan, serikat pekerja, informasi HC, dan whistleblowing system. Pada tahun 2023, tidak ada laporan pelanggaran hak berserikat yang menunjukkan penghormatan penuh terhadap hak tersebut di Bank BNI. Kemudian GRI 408 terkait pekerja anak. 408-1 operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak. Bank BNI memastikan kepatuhan pada usia minimum kerja, tidak memperkerjakan anak di bawah umur, dan mengelola ketenagakerjaan berdasarkan prinsip HAM, Konvensi ILO, serta Perjanjian Kerja Bersama atau PKB yang mengatur rekrutmen adil dan kebijakan non-diskriminasi. Selanjutnya, GRI 409 terkait kerja paksa atau wajib kerja. GRI 409-1 operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja. Dengan penjelasan, Bank BNI menegaskan tidak ada kerja paksa dengan ketentuan jam kerja, istirahat, dan lembur diatur dalam PKB dan dilakukan secara sukarela dengan kompensasi. Bank BNI juga menerapkan Respectful Workplace Policy atau RWP untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghormati, inklusif, dan beretika dengan sanksi bagi pelanggarnya. Selanjutnya GRI 411 terkait hak masyarakat adat. 411-1 insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat. Dengan penjelasan, selama tahun 2023, Bank BNI tidak menerima pengaduan maupun laporan pelanggaran terkait hak masyarakat adat di sekitar area operasionalnya. Pada periode yang sama juga, tidak ada pengaduan signifikan yang diterima dari masyarakat umum. Selanjutnya, GRI 413 terkait masyarakat setempat.
413-1 dan 413-2 penjelasannya digabung menjadi satu, di mana 413-1 terkait operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. 413-2 terkait operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal, di mana dengan penjelasan bahwa Bank BNI melibatkan komunitas lokal melalui program TJSL atau tanggung jawab sosial lingkungan seperti pembangunan fasilitas pendidikan, sarana publik, dan pengembangan UMKM di 28 rumah BUMN, serta mengukur dampaknya lewat SORI. Kemudian pada tahun 2023, tidak ada dampak negatif yang signifikan dan BNI terus memperkuat komunikasi dan mekanisme pengaduan untuk menjaga hubungan yang berkelanjutan. Kemudian GRI 415 terkait kebijakan publik. 415-1 kontribusi politik. Dengan penjelasan, Bank BNI menyatakan tidak terlibat dalam kontribusi politik, baik berupa uang maupun barang, secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu juga, seluruh pegawai Bank BNI tidak bergabung dengan partai politik maupun mencalonkan diri sebagai anggota partai politik. Selanjutnya, GRI 416 terkait kesehatan dan keselamatan pelanggan. GRI 416-1 terkait penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa. GRI 416-2 terkait insiden kepatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa. Penjelasannya juga digabung menjadi satu, di mana Bank BNI memastikan 100% produk dan layanan keuangan telah melalui evaluasi keamanan sebelum diluncurkan. Dilakukan oleh Divisi Compliance, Legal, Enterprise Risk Management, dan IT melalui Post Implementation Review atau PIR untuk memastikan kepatuhan regulasi, mitigasi risiko, dan keamanan teknologi. Nah, penjelasan tersebut masuk ke GRI 416-1. Kemudian, sepanjang tahun 2023, tidak ada pengaduan yang menyebabkan penarikan produk terkait isu kesehatan dan keselamatan pelanggan, yang mana menunjukkan efektivitas sistem pengelolaan keamanan produk dan jasa di Bank BNI. Nah, penjelasan tersebut masuk pada GRI 416-2. Selanjutnya, GRI 417 terkait pemasaran dan pelabelan. 417-1 persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa. Dengan penjelasan, Bank BNI berkomitmen memberikan informasi produk dan layanan secara transparan, jelas, dan mudah dipahami melalui berbagai saluran seperti kantor cabang, agen 46, media digital, dan website resmi. Setiap produk yang telah disetujui regulator serta melewati evaluasi risiko dan kepatuhan. Bank BNI juga mematuhi POJK nomor 1/POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen, memastikan komunikasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan agar nasabah mendapatkan informasi lengkap sebelum menggunakan produk ataupun layanan. Kemudian 417-2 terkait insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa. 417-3 terkait insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran juga digabung penjelasannya menjadi satu. Dengan penjelasan bahwa pada tahun 2023 Bank BNI tidak mencatat pelanggaran terkait informasi dan pelabelan produk serta jasa. Seluruh informasi disusun secara akurat, transparan, dan tidak sesuai etika komunikasi pemasaran.
mohon maaf, dan sesuai etika komunikasi pemasaran. Tidak ada pelanggaran terkait kode etik periklanan atau keluhan terkait komunikasi pemasaran, termasuk isu SARA dan juga hak asasi manusia. Bank BNI juga mematuhi regulasi seperti SEOJK nomor 12 garing SEOJK 07 garing 2014 dan pedoman internal untuk memastikan komunikasi yang jujur dan tidak menyesatkan. Yang terakhir, GRI 418 terkait privasi pelanggan. GRI 418 strip 1 pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan. Di mana dengan penjelasan, pada tahun 2023, Bank BNI tidak menerima pengaduan pelanggaran privasi atau kehilangan data. Bank BNI juga memperkuat keamanan datanya dengan mengoperasikan Security Operation Center, membentuk Cyber Security Incident Response Team atau CSIRT, menerapkan teknologi seperti data loss prevention, endpoint detection and response, network access control, serta enkripsi data. Bank BNI juga mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan regulasi sektor keuangan, menyediakan kebijakan hak akses dan pengelolaan data nasabah, serta rutin melakukan audit keamanan dan pelatihan untuk karyawan dan juga nasabah untuk menjaga standar keamanan internasional. Baik, sekian dari penjelasan terkait analisis pengungkapan standar GRI 2021 pada laporan keberlanjutan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Jika ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.